Audiun, kameraun, take 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif, bertemu lagi dengan saya Muhammad Syafiul Muktapa. Yang tentunya saya akan menemani di acara yang sangat dinanti-nanti dengan menghadirkan pembicara yang siap menginspirasi. Di mana pada hari ini saya akan menghadirkan salah satu tokoh yang luar biasa. Beliau lahir dari sebuah keterbatasan dan lahir dari sebuah kesederhanaan. Tapi beliau bisa membuktikan bahwa segala keberhasilan bisa dicapai oleh beliau. Nah, kira-kira siapa? Tentunya teman-teman penasaran kan? Oleh karenanya kita panggil yaitu Ustadz Ahmad Jazuli. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Ustadz Zuli, gimana kesibukannya di tengah-tengah Ramadan padat ini Ustadz? Ya biasanya di Ramadan ini kita lebih dekat dengan santri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah bagi orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Ia tidak hanya mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, bahkan semua orang dapat memetik manfaat dari keilmuan yang dimilikinya. Seperti pohon yang besar, yang rindang daunnya dan banyak buahnya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan ilmu? Caranya mudah. Sami'na wa ata'na. Apa yang ente dengar, ente patuhi, ente laksanakan. Tidak mempertanyakan dan tidak mencari alasan. Karena seberapa besar takzimnya seorang murid kepada gurunya, husnuzonnya murid kepada gurunya, berkhidmatnya murid kepada gurunya, maka seperti itulah dia mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Ente baru gabung ya? Saya nggak pernah ngeliat ente sebelumnya. Iya bang, saya nggak sengaja ke masjid. Ada taklim. Ya, saya ikut. Ya bagus kalau gitu. Oh iya bang, gimana sih caranya supaya saya biar bisa ketemu sama Pak Kiai? Mau ngapain ente? Mau ngundang ceramah? Enggak bang, bukan itu. Saya mau bantu-bantu di rumah Pak Kiai. Bantu-bantu? Bantu-bantu apa? Ente mau nyari kerjaan? Salah alamat ente. Kalau mau nyari kerjaan bukan di sini. Semua orang membantu Pak Kiai bukan bekerja, tapi berkhidmat. Ya, itu yang saya mau bang.
Saya mau berkhidmat kepada Pak Kiai. Ente yakin? Yakin bang. Besok ente datang ke pondok. Temuin tuh kepala asrama. Ente bilang aja, saya mau berkhidmat kepada Pak Kiai. Ente akan tinggal di asrama tempat para muslim. Gak perlu pilih kamar, sedikasinya aja. Pagi-pagi, ente nyapu halaman rumah Pak Kiai. Ente ngepel, ente nyuci baju. Pokoknya semua urusan beliau, ente kerjain deh. Yang bisa ente kerjain, tanpa disuruh ente kerjain aja. حي على الصلاة. Semakin kesini penyakit ibu semakin parah, Zul. Apa yang bisa Zuli lakukan untuk bisa membantu ibu? Zul, nggak usah bantu apa-apa. Tapi ibu bingung, Zul. Bagaimana sekolah adik-adikmu? Mereka butuh biaya. Ibu bingung, Zul. Tapi ibu juga tidak tega kalau kamu bekerja. Ibu tenang saja. Zuli akan bekerja, Zuli akan cari uang. Ibu baik-baik saja di rumah ya. Bang, sudah 3 bulan Tama belum bayaran sekolah. Sampai bingung mau alasan apa lagi. Asli nginak banget bang. Emang harus dibayar kapan? Ya kalau bisa mah secepatnya bang. Ya udah, oke. Nanti abang bayar semuanya. Tapi kamu janji harus belajar yang rajin. Jangan males. Siap bos. Bos. Sono bikin abang kopi dulu. Siap bos. Udah berapa lama sih dia di sini?
Ya 3 mingguan ada kali. Gua rasa ada yang gak beres sama tuh bocah. Kayak punya niat yang lain. Kalau depan kiai nih, sok rajin, sok baik. Pengen apa tahu? Iya juga sih. Malah sekarang yang biasa gue kerjain, dia bilang alih sama dia semua. Dia bisa banget ngambil hati Pak Kiai. Kalau Pak Kiai butuh apa-apa nih, pasti yang dipanggil bocah itu. Zuli mana Zuli? Enak buat gua ngeliatnya. Tunggu deh. Jangan-jangan tuh bocah ada niatan mau geser kita berdua. Gimana menurut lo? Gua juga punya pikiran yang sama. Bisa tuh begitu tuh. Suwe banget tuh bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, si Buluk. Kan main dah. Anak rajin, jam segini baru pulang lo. Pengen jadi santri terbaik kawan. Biasalah. Ya, percuma aja sih gue bilang. Sebaik apapun dia, kagak bakalan diangkat anak sama Pak Kiai. Sian amat tuh bocah nasibnya. Maafin teman-teman. Tadi Pak Kiai pulang ceramah badannya pada pegal. Jadi ana habis mijitin beliau. Heleh, habis mijitin katanya. Pasti jadi anak teladan ini mah. Ya, kita berdua mah apaan tuh? Udah, kita tidur aja. Nggak ada waktu mikirin bocah udik. Mati anak Buluk, gua mau tidur deh. Oke Ustadz, tentunya di perjalanan dari karir Ustadz itu nggak selamanya mulus ya Ustadz ya. Pasti ada cerita duka dan cerita sedihnya. Kira-kira dari pengalaman masa lalu Ustadz, apa saja sih yang bisa kita bagikan kepada sahabat inspiratif yang bisa kita petik selama perjalanan dari Ustadz Zuli? Saya hidup dari keluarga yang sederhana. Hidup tanpa ayah gitu. Dari kecil saya udah nggak sama ayah. Ayah saya udah nggak ada. Dan sama adik-adik saya di rumah. Woi, ayo semua kita nyanyi bersama di Intan tawuran kita yang sangat-sangat ceria. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Sakit hati. Dasar Bagong. Slow. Masa kecil saya sering banget dibully. Dibully, dikata-katain, buluk. Saya nggak pernah benci, melainkan saya senang dibully. Karena saya ingat pesan ibu saya, waktu itu ibu saya mengatakan, berbuat baiklah kepada orang lain, meski orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Sosok Ustadz Zuli yang sudah bisa sampai di titik ini lahir dari banyak bulian dan lahir dari kesederhanaan serta keterbatasan ya Ustadz ya. Oke Ustadz, tentunya dari setiap tantangan tersebut kita sebagai seorang manusia memiliki prinsip tersendiri sehingga kita bisa kuat dan kita bisa kokoh dalam menjalani karir kita. Nah, dari Ustadz sendiri, kira-kira apa prinsip yang selalu Ustadz tanamkan? Prinsip yang saya tanam sampai saat ini, sampai saya besar kayak gini. Saya selalu ingat dan tidak pernah lupa kata-kata guru saya, yaitu sami'na wa ata'na. Apa yang ente dengar, ente patuhi, ente lakuin, tidak mempertanyakan, tidak mencari alasan. Seberapa besar takzimnya seorang murid kepada gurunya, insya Allah seperti itulah dia mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian,
untuk meningkatkan kualitas dari pondok kita ini, dirasa perlu membangun satu unit koperasi untuk para santri. Yang tujuannya adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan pondok dan kebutuhan para santri. Saya sudah memutuskan, dengan sebelumnya saya mempelajari dan menimbang siapa yang pantas untuk mengemban amanah sebagai kepala koperasi di pondok kita. Pada hari ini saya akan mengumumkan siapa yang saya pilih sebagai kepala koperasi tersebut. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pilih Saudara Ahmad Jazuli sebagai kepala koperasi di pondok kita. Sepertinya keputusan saya ini ada yang tidak setuju. Saya persilahkan untuk bicara. Bagi yang kurang menerima keputusan saya ini, tentu dengan alasan yang masuk akal. Silahkan. Saya Pak Kiai. Damar, silahkan. Mohon maaf Pak Kiai, saya rasa Ustadz Ardi selaku kepala asrama yang jauh lebih senior dari saya, yang sangat tahu persis kondisi pondok kita, lebih pantas menjadi kepala koperasi. Bagaimana Ustadz Ardi? Antum siap sebagai kepala koperasi? Mohon maaf Pak Kiai, dan juga terima kasih kepada Saudara Damar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau saya dihadapkan menjadi kepala asrama atau kepala koperasi, tentu saya lebih baik menjadi kepala asrama. Kenapa? Karena saya kurang menguasai di situ. Terlebih saya sudah sibuk menjadi kepala asrama. Alhasil jawaban saya sudah bisa ditebak. Saya rasa Ahmad Jazuli cocok menjadi kepala koperasi. Bukan dari usianya, tapi Jazuli memiliki kemampuan di situ. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Kiai. Baik. Ustadz Ardi sudah mengatakan dengan begitu jelas bahwa dia tidak bersedia untuk menjadi kepala koperasi. Bagaimana Damar? Seperti yang saya sampaikan di awal, mana berani saya menolak keputusan Pak Kiai. Berarti ente setuju kalau Jazuli menjadi kepala koperasi? Mohon maaf Pak Kiai, ada benarnya yang disampaikan Damar tadi. Saya masih mentah pengalaman dari sini. Kalau saya belajar dari Ustadz Ardi, beliau senior saya. Dengan tawaduknya beliau mengatakan beliau tidak sanggup dengan mengemban amanah tersebut. Apalagi saya yang anak kemarin sore, pastinya banyak kekurangan di sana sini. Saya rasa Saudara Damar lebih pantas menjadi kepala koperasi. Jazuli, ente lupa omongan ente ketika awal datang ke sini? Insya Allah tidak pernah lupa Pak Kiai. Boleh saya dengar lagi? Saya di pondok ini hanya ada satu kata, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Siap Jazuli menjadi kepala koperasi? Siap Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cilah, kepala koperasi baru coy. Jajanin lah.
Ngomong amat lu. Kayaknya kita harus buat panggilan baru nih buat beliau. Kepala Koperasi. Iya. Gua Terima kasih sudah support Ana. Sejujurnya ini tanggung jawab yang berat buat Ana. aduh, support katanya. Apa support? Baperan orangnya lu. Payah lu. Biasa aja kali. Kalau kalian tidak ada kepentingan, maaf, Ana mau melanjutkan pekerjaan. Lu kerja aja. Gua kesini mau menyapa teman yang udah naik pangkat. Ya Gaji? Yo, betul banget. Songong. Yang so rajin dah lu jadi bocah. Kita tuh pembeli. Pembeli tuh raja, harus dilayani. Tau gak sih? Lu ngerti sopan santun gak? Dasar munafik lu. Ayo cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini laporan keuangan koperasi Pak Kiai. Baik. Alhamdulillah, baru 1 minggu koperasi berjalan, hasilnya sudah seperti ini. Kerja bagus, Zuli. Ana masih harus banyak belajar lagi Pak Kiai. Saya dengar dari santri, juga wali santri, katanya ente sangat ramah dalam melayani para pembeli. Jadinya banyak yang beli di koperasi kita. Masya Allah, tabarakallah. Biasa saja Pak Kiai. Ana pikir semua orang bisa melakukannya. Tayyib. Apakah selama ini ada kendala? Alhamdulillah tidak ada Pak Kiai. Alhamdulillah. Ayo masuk. Duduk. Ustadz Ardi, Pak Kiai belum datang. Beliau tadi bilang ke saya, ada perlu sebentar. Sementara rapat bisa diwakilkan dulu kepada saya. Ustadz Ardi yang saya hormati dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lancang jika saya mengatakan kejadian pada hari ini sesuai prediksi saya. Oleh karenanya, saya tidak ingin menggunakan bahasa itu. Para jamaah sekalian dapat menyaksikan pada hari ini bagaimana raut wajah seorang Ahmad Jazuli yang katanya sangat amanah, pucat ketakutan seperti ini. Pertanyaannya kenapa? Kalau tidak terjadi kesalahan, tidak mungkin dia segelisah ini. Saudara Zuli, ente yang menceritakan kejadiannya atau cukup saya yang mewakilkannya? Assalamualaikum. Mohon maaf, saya tadi ada urusan, jadinya terlambat. Silakan dilanjut. Tadi sudah sampai di mana? Oh iya, tadi saya dengar katanya saudara Damar akan mewakilkan Jazuli menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf Pak Kiai, saya hanya menyampaikan kebenaran, mengungkap sebuah fakta dari peristiwa yang terjadi. Oh, begitu. Silakan. Jadi begini Pak Kiai, Jazuli sebagai kepala koperasi yang katanya sangat amanah, yang sangat rajin, bisa diandalkan. Bisakah ke intinya saja? Bisa Pak Kiai. Saudara-saudara, uang koperasi senilai 30 juta rupiah
telah dihilangkan oleh saudara Ahmad Jazuli. Hilang atau dihilangkan? Pak Kiai, intinya kan uang koperasi itu tidak ada. Saya paham. Karena ini menyangkut soal hukum, jadi harus jelas secara tuduhannya. Uang itu hilang atau dihilangkan. Redaksi dan pemahamannya jelas berbeda. Kalau beritanya hilang, berarti Jazuli tidak sengaja menghilangkan uang itu. Tetapi kalau beritanya menghilangkan, berarti saudara Jazuli dengan sengaja menghilangkan uang koperasi. Mohon maaf Pak Kiai. Zuli tidak menghilangkan uang itu. Tapi uang itu hilang di dompet yang biasa Zuli simpan. Pak Kiai, saya rasa ini hanya alibi yang tidak masuk akal. Dia mencoba menghilangkan uang itu dengan motif tertentu. Motif apa? Bisa dijelaskan? Saya dengan Aji itu satu kamar dengan Zuli, Pak Kiai. Kami tahu persis bagaimana keseharian Zuli waktu di kamar. Kalau malam hari, saya sering mergoki Zuli ngomong sendirian sambil pegang bungkusan. Saya tidak tahu isinya apa. Bungkusan itu ia ambil dari lemarinya sekitar jam 12-an lah. Sangat misterius kan? Sambil pegang bungkusan itu, kadang ia tersenyum, kadang ia menangis. Kayak orang gila. Bener nggak, Ji? Iya Pak Kiai. Saya melihat sendiri kehadiran Zuli pas malam. Emang begitu? Jazuli, Iya Pak Kiai. apakah itu benar? Benar Pak Kiai. Zuli hanya kangen sama orang tua. Kangen sama adik-adik di rumah. Zuli seolah berbicara kepada mereka. Tidak ada maksud yang lain, Pak Kiai. Alah, alasan saja itu. Ini pengalihan isu Pak Kiai. Saya juga menduga ada motif terselubung di balik hilangnya uang koperasi. Dia tuh merasa sangat dipercaya sama Pak Kiai. Kejadian hari ini, dia tuh mengetes. Kira-kira kalau uang koperasi hilang, Kiai marah atau tidak ya? Dia sangat kepedean Pak Kiai. Dia pikir Kiai nggak bakalan marah sama saya. Bukan begitu Zuli? Wallahi, Zuli nggak berpikiran seperti itu, Kiai. Zuli hanya pasrah. Kalau itu tidak ketemu, entah bagaimana nasib Zuli. Ente harus diusir dari pondok ini. Itu peraturannya. Cukup, Damar. Jaga akhlak ente. Jazuli masih belum terbukti bersalah. Kita tidak boleh memvonis kalau belum ada bukti yang jelas. Pak Kiai, saya tahu sekarang Pak Kiai lebih perhatian dengan Zuli. Tapi kalau dia bersalah, apakah Pak Kiai masih peduli dengan dia? Bukti sudah jelas. Zuli yang menghilangkan uang itu. Maaf, Kiai. Zuli tidak bisa berbakti kepada Kiai. Zuli bersalah. Zuli siap dihukum seberat-beratnya. Astagfirullahaladzim. Kita bicara sekarang ini bukan seperti dengan saudara sendiri. Haruskah 9 kebaikan yang dilakukan saudara kita ini tertutup oleh satu kesalahan yang dikerjakannya? Baiklah, untuk membuat jelas semuanya, mari kita sama-sama ke kamarnya Zuli. Kita buktikan apakah benar Zuli bersalah. Di mana kamu taruh uang itu, Zuli? Di dalam dompet Pak Kiai.
Coba kamu buka dompetnya. Tapi Kiai, Si Juli mana berani buka dompet itu, Kiai? Bagaimana enggak? Uang 30 juta ya hilangin. Kita lihat saja, apakah memang benar kalau Jazuli ini menghilangkan uang koperasi. Coba buka dompetnya. baik Kiai. Nah, itu uangnya masih ada. Iya Pak Kiai, alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah puas kan? Kalian sudah melihat dengan mata kepala kalian sendiri bahwa uang itu masih ada. Jadi tidak benar kalau Jazuli menghilangkan uang koperasi. Pak Kiai, saya serahkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Lu bisa diam gak sih? Damar. Gua ada ide bagus. Gimana? Ide bagus. Maksud lu apa? Lu mau coba kita berdua, ha? Apa yang ente bicarakan? Jangan pura-pura so alim lu, munafik. Bilang aja lu mau ngusir gua sama Aji dari sini kan? Licik juga lo ya. Ana makin gak paham maksudnya apa ini. Siapa yang mengusir kalian? Hei, bulu! Dengar ya. Sebelum lu berhasil ngusir gua berdua, gua minta sekarang lu juga tinggalin pondok ini. Lu bocah kemarin sore, lu gak mandang gua. Gua udah lama tinggal di sini. Kemarin pondok ini aman-aman aja sebelum ada lu. Lu datang ke sini cuma bawa sial, tau nggak? Sekarang lu bungkus barang-barang lu pergi dari sini. Selama Ana di sini, Ana nggak pernah ganggu kalian. Bulu, lu tahu kan? Duit di dompet lu itu gua sama Aji yang ngumpetin. Terus lu bilang ke Kiai suruh ngumpulin orang di sini. Sebelumnya lu udah masukin lagi tuh duit ke dompet. Pas orang-orang ngumpul, lu buka tuh dompet biar orang-orang tahu. Licik juga lu ya. Bilang aja lu mau ngusir gua sama Aji dari sini kan? Ngaku lu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ana sama sekali nggak tahu kalau uang itu diumpetin sama kalian berdua. Jujur, pas Ana buka dompet itu, Ana kaget. Ternyata uangnya masih ada. Jangan acting lu. Ibu, Zuli sudah memutuskan. Besok Zuli mau berangkat ke kota, Bu. Zuli dapat kabar dari teman, di sana ada lowongan pekerjaan. Gajinya lumayan lah, Bu, untuk membiayai adik-adik sekolah dan membiayai kebutuhan kita sehari-hari. Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah Zuli akan baik-baik saja di sana. Bulan depan Zuli akan kembali ke rumah ini. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa Zuli. Hanya doa restu yang ibu berikan kepada Zuli. Sudah lebih dari cukup, Bu. Memang itu yang Zuli harapkan. Sebuah doa restu. Pesan ibu untuk Zuli. Jaga akhlakmu di sana ya nak. Berbuat baiklah kepada orang lain.
Walaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baik Bu, Zuli akan selalu ingat nasihat Ibu. Aku penasaran isinya apaan sih nih? Jangan Damar, Damar, jangan. Bangun lu! Jangan Damar, Damar jangan. Bang, Syahdan sama Kak Tama hanya bisa memberikan ini. Semoga bermanfaat. Apa ini Syahdan? Kalau ini sesuatu yang kamu beli dari uang yang kamu kumpulkan, abang gak mau terima karena kamu lebih membutuhkan daripada abang. Bukan kok bang, insya Allah aman. Bang Zuli boleh membukanya setelah sampai tempat tujuan. Baiklah, abang percaya sama kalian berdua. Abang terima hadiah ini. Selama abang tidak ada, tolong rawat ibu dengan baik. Perhatikan makannya. Baik bang. Kesini kalian semua, anak-anakku. Ibu ridho, Ibu ikhlas sama kalian semua. Jadilah kalian anak-anak yang soleh. Agar kalian menjadi anak yang berguna. Untuk kamu Zuli. Baik-baik kamu di sana ya nak. Doa ibu menyertaimu. Silahkan dinikmati teh manisnya Pak Kiai. Teh manis buatan saya jauh lebih enak. Terima kasih Damar. Kalau Pak Kiai butuh apa saja, sebut saja Damar. Insya Allah Damar siap melakukan apapun permintaan Pak Kiai. Jazuli kemana ya? Kok dari tadi saya tidak melihatnya?
Saya saja yang satu kamar tidak tahu dia kemana. Dari subuh dia sudah tidak ada. Bahkan lemarinya sudah kosong. Kalau orang merasa bersalah, pasti tidak betah berlama-lama di suatu tempat. Ya si Zuli mungkin tidak akan kembali lagi ke pondok ini Pak Kiai. Memangnya dia kemana? Gak tahu. Damar, ente tolong panggil Ustadz Ardi ke sini ya. Siap Pak Kiai. Aji, Iya Pak Kiai. sudah berapa lama ente di sini? Kurang lebih 5 tahun Pak Kiai. Kapan terakhir ente pulang? Kurang lebih 3 minggu yang lalu Pak Kiai. Sepertinya pagi ini langit cerah. Sampaikan salam saya buat orang tua ente. Saya mohon undur diri Pak Kiai. Jaga kesehatan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si Haji kemana Pak Kiai? Gak tahu. Tadi sih langsung pergi. Oh. Ustadz Ardi, saya mau ada keluar. Kemungkinan saya pulang besok. Saya titip pondok ya. Baik Pak Kiai. Besok Tama sudah tidak boleh masuk kelas lagi, Bu. Sudah 5 bulan Tama belum bayaran sekolah. Abang belum ada kabar, Bu. Syahdan tidak boleh ikut pas. Sebelum bayaran sekolah dilunasi, harus besok dibayar, Bu. Sabar ya nak. Insya Allah Bang Zuli pulang membawa kabar baik buat kalian semua. Iya, tapi kapan pulangnya, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuli. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Zuli. Syukurlah kalau begitu. Zuli senang mendengarkannya. Tama, kamu tampak urusan. Abang tuh yang kurusan. Oh iya, Bang. Udah punya duit belum? Waktunya bayaran sekolah nih. Iya Bang Zuli, Syahdan juga sudah waktunya bayaran sekolah. Aku yakin hari ini Abang pasti bawa duit banyak. Tama, Syahdan, abang kamu Zuli baru saja pulang. Jangan diajak bicara yang macam-macam dulu ya. Nggak apa-apa kok Bu. Zuli seneng kok. Jadi gimana Bang? Abang bawa duitnya kan? Abang pasti bayar uang sekolah kamu semuanya. Pasti abang bayar.
Tapi enggak sekarang. Abang kerja sudah 2 bulan belum gajian. Tapi kalian gak usah khawatir. Insya Allah abang bayar. Iya, Tama paham. Tapi kapan? Besok. Besok dibayar. Kalau besok nggak bisa gimana, Bang? Insya Allah besok ada uangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuli, itu siapa? Coba kamu bukakan pintunya ya. Baik, Bu. Siapa Juli? Saya bosnya Zuli, Bu. Oh, silakan masuk Pak. Zuli, ajak masuk Zuli. Baik, Bu. Kamu pasti adanya Jazuli ya? Siapa namanya? Oh, Tama, Pak. Oh, yang itu siapa namanya? Saya Syahdan, Pak. Sungguh berkah ibu memiliki putra-putra seperti mereka. Ini adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan pekerjaan buat Zuli. Dan saya sangat terharu Bapak bisa datang ke rumah kami. Dan mohon maaf, rumah kami sangat berantakan. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya senang bisa berkunjung ke kediamannya Zuli. Iya. Baik, Pak. Besok kamu bayar uang sekolah adik-adik kamu. Ya. Sisanya kamu pakai buat kebutuhan kamu dan keluarga kamu. Baik, Pak. Ya. Ibu, saya mohon diri. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kamu balik ke pondok. Lupakan masa lalumu. Terima kasih, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar takzimnya seorang murid kepada gurunya, insya Allah seperti itulah dia mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuli, di mana kita sebagai insan manusia harus nantiasa menghormati guru yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita ya. Sami'na wa ata'na. Oke Ustadz, Ustadz sudah memiliki karir yang sangat bagus, menjadi qori internasional, menjadi salah satu pendiri pondok pesantren. Tapi tentunya apakah ada satu hal yang belum Ustadz bisa gapai atau belum Ustadz dapatkan? Keinginan saya yang belum tercapai sampai saat ini. Saya ingin sekali bertemu dengan guru saya. Saya kangen dengan guru saya. Saya masih banyak salah sama guru saya. Saya ingin cium kakinya, cium tangannya. Ingin memijitin beliau lagi. Kangen diperhatiin sama beliau. Kangen ditegur sama beliau. Pada intinya saya kangen sama beliau. Oke, satu keinginan yaitu adalah ingin bertemu dengan guru ya Ustadz ya. Luar biasa. Tapi Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz maaf. Ustadz sendiri sebelumnya
sudah berapa lama tidak bertemu beliau? Atau mungkin guru dari Ustadz ada di mana pada saat ini? Saya tidak bertemu dengan guru saya kurang lebih hampir 15 tahun. 15 tahun tidak bertemu guru saya. Sejak saya keluar dari pondok sampai kembali lagi ke pondok. Sampai saat itu saya tidak tahu keberadaan guru saya itu di mana. Tak terasa sudah 1 tahun Pak Kiai meninggalkan kita. Semoga beliau baik-baik saja di sana. Pak Kiai itu orang yang baik. Insya Allah beliau dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Oh iya Jazuli, ente masih penasaran kan siapa orang yang menaruh uang di dompet ente waktu itu? Iya Ustadz. Sampai saat ini saya masih bingung. Sebenarnya siapa sih orangnya? Orang yang sangat berjasa menolong saya waktu itu. Orang yang menaruh uang di dompet ente adalah Pak Kiai. Pak Kiai? Iya, Pak Kiai. Pak Kiai sudah memprediksikan kejadian itu. Beliau bilang itu kepada saya. Ya Allah, Pak Kiai. Sampai saat ini saya mencari-cari keberadaan guru saya. Di balik dari kesuksesan sosok Ustadz Zuli, beliau menyimpan satu keinginan yang belum tercapai, yaitu adalah bertemu dengan gurunya. Oke Ustadz Zuli, jika pada hari ini sang guru melihat secara langsung siaran kita dan beliau hadir di tengah-tengah kita, apa yang ingin Ustadz Zuli sampaikan kepada beliau? Saya ingin berterima kasih kepada beliau. Saya ingin minta maaf. Saya ingin mencium tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin.
أنت مصباح الصدور. Monitor 3, 2, 1, oke Fahmi langsung masuk. Ya Allah, Kiai. Alhamdulillah sahabat inspiratif sudah hadir di tengah kita, yaitu Kiai Fahmi yang merupakan guru dari Ustadz Jazuli. Luar biasa sekali pertemuan yang sangat haru biru, di mana beliau sudah 15 tahun tidak bertemu, dan pada hari ini impian yang diinginkan oleh Ustadz Jazuli bisa tersampaikan lewat acara kita. Mudah-mudahan hari ini kita banyak mendapatkan ibroh. Dan hari ini kita banyak mendapatkan manfaat untuk ke depan. Karena berbicara kesuksesan bukan saja berbicara tentang kehidupan, tapi juga keberkahan.